Nggak segitu mahalnya dong, paling kena 500 yen. Tapi kalau buka pintu, sekalian baut-bautnya, habis itu dibawa pulang, baru itu 1,4 lebih. Hola netizen yang berbakti. Ibnu Wardani, seorang konten kreator, mendapatkan sorotan dari netizen yang budiman karena diduga suka flexing atau pamer harta kekayaannya ke halayak umum. Ibnu Wardani dikenal dengan konten kemesraannya yang sering dibuat bersama istrinya, Lita Hutami. Namun, popularitas Ibnu Wardani tidak lantas membuatkannya bebas dari reaksi serta hujatan. Dalam sebuah konten terbarunya, Ibnu Wardani dikabarkan melakukan liburan ke Jepang dan menambahkan nominal yang menggiurkan di judul videonya. Hal itu membuat banyak netizen yang tercinta nggak percaya. Beberapa dari nominal yang disebut oleh Ibnu Wardani ialah buka pintu taksi di Jepang seharga 1,4 jutaan dan baby moon ke Jepang senilai setengah miliar rupiah. Baby Moon ke Jepang sampai setengah miliar, bahkan lebih mahal daripada Mercy aku. Menarik. Oke guys, seperti yang kalian tahu, kayaknya fix banget nih aku bakal ke Jepang sama Ayang untuk Baby Moon. Nah, biayanya itu tuh kayak beli mobil baru atau setengah miliar. Nih, lihat ya, aku hitung. Nah, yang pertama adalah tiket pesawat. Yes, tiket pesawat. Seperti kata-kata Ayang ini, Yang nyaman. karena kata-kata Ayang yang itu, jadi nggak mungkin banget aku beliin ekonomi kelas kayak pas kemarin aku di Qatar. Nah, pastinya untuk Baby Moon ini khusus banget aku beliin bisnis kelas sama Ayang. Tapi kan kalau bisnis kelasnya Ayang sendiri kan nggak mungkin ya, harus ditemani oleh suaminya. Ya sebenarnya aku agak mau juga dan aku belum pernah nyobain sih. Jadi aku pesan 2 bisnis kelas. Nah, tiket bisnis kelas itu 40 sampai 60 juta rupiah sekali berangkat. Anggap aja kita yang paling murah deh, 40 juta rupiah gitu ya. Kali 2 udah 80 juta rupiah. Kali 2 lagi karena kan kita PP ya. Itu udah 160 juta rupiah. Bayangin, ini baru tiket bisnis kelas doang udah 160 juta rupiah. Oke, setelah tiket bisnis kelas 160 juta, sekarang tiket ilal ekonomi kelas yaitu 15 juta rupiah sekali berangkat. 15 juta kali 2 atau PP itu biasanya 30 juta rupiah. Jadi total tiket bisnis kelas 160 juta tambah tiket ekonomi kelas 30 juta rupiah itu 190 juta rupiah. Cuman buat tiket doang guys, 190 juta ini udah kebeli Innova second kali atau beli Mercy second nih. Allahu Akbar. Oke, selanjutnya adalah hotel. Nah, ini unik banget di Jepang. Kalau di Indonesia itu kan hotelnya per kamar dibayarnya. Kalau di Jepang itu per kepala. Dan hotel kayak gini aja di Jepang itu harganya 1,5 juta per malam per kepala. Jadi kalau aku berdua sama Ayang 3 juta rupiah per malam. Kalau sama Ila lagi beda kamar tambah 1,5 juta lagi berarti 4,5 juta rupiah per malam. Oke, kita beranggapan aja bahwa kita nginep di hotel yang standar banget itu ya, 4,5 juta rupiah per malam dikali 10 malam aku di Jepang itu udah 45 juta rupiah untuk hotel doang. Nah, selanjutnya adalah transportasi. Ini adalah salah satu hal yang paling mahal di Jepang. Kalian tahu nggak? Kalau kita buka pintu taksi aja di Jepang itu harus udah bayar 1,4 juta rupiah. Bayangin, baru buka pintu taksi doang atau kayak gitu buka pintu doang udah 1,4 juta rupiah. Dan kalau misalnya taksi dari bandara ke hotel tujuan kalian itu rata-rata transportasi yang dibutuhkan adalah 4 sampai 5 juta rupiah. Oke, fine. Misalnya kita mau hemat, kita pakai MRT lah atau misalnya kereta-kereta atau bahkan kereta cepat Shinkansen kayak gini, itu sekali berangkat aja 2 sampai 3 juta rupiah. Di total nih harganya untuk transportasi selama 10 hari aja paling minimum 10 juta rupiah satu orang dikali 3 orang sama dengan 30 juta rupiah cuman buat transportasi atau kalian dapat 2 motor second di Indonesia. Oke guys, yang selanjutnya adalah konsumsi ya, karena aku sama Ayang itu suka makan ya, terus kayak nggak mau mikirin budget, jadi anggap aja satu hari 1 juta untuk makan ya di Jepang ya, terus kali 3 orang 3 juta rupiah kali 10 hari 30 juta rupiah. Nah gitu guys untuk konsumsinya. Enggak ya, aku makan rendang kok dari rumah. Kan dimasakin mama. 10 hari sayang. Ya rendang setiap hari, telur rebus. Oke, skip. Oke guys, selanjutnya adalah ke tempat-tempat seru. Contohnya kayak Tokyo Disneyland yang cuman ada satu-satunya Istana Cinderella di situ. Atau Disney Sea yang cuman ada satu-satunya di dunia, Disney Sea. Atau misalnya Universal Studio yang ada Mario Bros-nya, yang ada Conan-nya, dan bahkan yang ada Anya-nya yang lucu banget. Atau yang pastinya adalah Gunung Fuji. Nah, itu semua harganya Disneyland 1,5 juta, Disney Sea 1,5 juta, Universal Studio 1,5 juta,
juta, Fuji Trip 2,5 juta. Dan itu semua belum VIP pas yang kayak aku lakuin di Singapura. Ya kalau di total sih 7 juta, tambah trip kecil, terus tambah kalau tiba-tiba kita VIP Express atau 17 juta per orang lah ya biar aman ya. Kali 3 berarti udah 51 juta rupiah. Cuman untuk pariwisata seluruhnya doang. Atau mobil second BMW tahun 80 kali ya. Terus belanja, Jepang itu surganya belanja. Dan aku sama Ayang suka banget belanja. Lihat ya, ini kita baru belanja di Indonesia aja. Untuk persiapan 2 hari pakaian aja udah sebanyak ini. Gimana di Jepang? Belum lagi action figure. Kayak animenya tuh kayak One Piece, Naruto, terus Boku no Hero Academia, Demon Slayer. Oh my god. Jadi untuk anggaran belanja aku, Ayang sama Ilal selama di Jepang adalah 125 juta rupiah. Dan terakhir adalah oleh-oleh. Lihat dong guys, aku pastinya beli oleh-oleh untuk keluarga, sahabat. Terus oleh-oleh dari Jepang yang lucu-lucu enaknya buat siapa lagi ya? Nah, untuk oleh-oleh aku anggarin 15 juta per orang. Atau kalau 3 orang itu 45 juta rupiah doang untuk oleh-oleh. Oke guys, jadi kalau dirangkum tuh kayak gini. Tiket pesawat 190 juta, hotel 45 juta, transportasi 30 juta, makan 30 juta, tempat seru pariwisata 51 juta, pastinya belanja 125 juta, dan oleh-oleh 45 juta. Jadi total semuanya adalah 516 juta atau setengah miliar, kayak mobil baru atau bahkan kayak rumah, harga rumah buat ke Jepang doang. Dan satu hal guys, setiap negara yang aku kunjungin berdua sama Ayang, aku pasti taruh di sini. Kayak contohnya ada Singapura, ada Malaysia, ada Mekah. Baru 3 doang sih sama Ayang ya. Oke guys, jadi dengan setengah miliar atau seharga mobil baru atau seharga rumah juga, ini aku akan ke Jepang. Nah, enaknya aku ngapain aja di Jepang ya? Menarik! Meskipun Ibnu Wardani memberikan tanggapan atas aksinya tersebut, ia tetap mendapat banyak kritikan dari netizen yang terhormat. Sebagian besar netizen yang berbakti merasa bahwa aksinya tersebut hanya untuk menunjukkan kekayaannya, serta hanya ingin terlihat sangat mampu. Nah, gimana nih kalau menurut netizen yang tercinta? Aku tinggal di Jepang udah hampir mau 4 tahun dan aku udah beberapa kali naik taksi di Jepang ya. Di perusahaan aku yang dulu itu dari tempat tinggal sampai perusahaan itu agak jauh. Jadi kadang kalau lagi ada badai angin topan itu agak taiheng atau agak berat kalau kita itu harus naik sepeda. Jadi di situ itu aku memutuskan untuk naik taksi sama teman-teman aku. Dan di Jepang itu daitai kebanyakan supir itu bisa bukain pintu penumpang dari kursi driver tanpa dia harus turun. Dia bisa bukain pintu untuk kita, atau mungkin ada yang turun kalau kita bawa barang atau dia emang sengaja turun buat bukain pintu kita ya. Tapi selama aku di Jepang dan dibukain pintu itu, aku belum pernah bayar selama sebanyak 1,4 juta, segitu banyaknya. Aku juga pernah naik taksi di Tokyo, dan itu tuh bener-bener yang mungkin taksi yang gak tahu ya, yang agak VVIP kali ya. Aku tuh ini aja di jalan karena aku udah capek jalan sama teman aku, terus aku tuh naik taksi aja, asal naik aja. Dan itu tuh termasuk mobilnya juga bagus sih, mobil Mercy kayak gitu ya. Kalau di Jepang kan maksudnya taksi yang kayak gitu kan gak biasanya gitu loh. Dan di Tokyo itu aku asal naik aja karena emang udah capek, dan itu tuh gak ada bukain pintu, kita harus bayar 1,4 juta segitu tuh. Mungkin yang ada tulisannya 560 yen atau 480 yen, mungkin segitu. Gak ada yang 1,4 juta itu. Terima kasih. Ngarang. Woi, numpang ketawa guys ya. Masa 1,4 juta sih? 600 yen. Itu juga udah jalan loh, mobilnya udah jalan sekitar berapa menit ya? 2 menit, 3 menit jalan. 600 yen itu sekitar berapa mak? 60.000. Ngarang iya anjir, 1,4 juta. Jalan kaki aku. Aku petang tahun yang Jepang mas, numpak taksi seprono sprene iki, buka pintu ki orang asing bayar 1 juta petang atus mas. Enak iki ning taksi ki tulisannya ki 560 yen.
nek dirupiahkan itu sekitar 60 ribuan lah. Ora tau nemoni aku numpak taksi ning Jepang buka pintu sakmang 400. Mbuh aku sing norak po aku sing ora mudeng ya arti ya. Sak retiku aku ning Jepang lho. Pemeneh aku lho ning Jepang modal 40 sampai 50 juta mas. Mangkat petang tahun ning ini aku mas. Lah kok kowe 10 dino tok wis entek 500 juta alias setengah miliar iki. Kondiang men mas, ancen sugih sampeyan iki, sugih tenan. Soal tiket, aku kan rencana kan sasi ngarep mulai mas bulan depan. PP mas, PP ki kelas ekonomi piro jal mas? Mung 15 juta mas, PP wi mas. PP lho wi. Kok sampai sampean kelas ekonomi ae 19 juta mangkat itu numpak pesawat Emirates Airline mau begitu mas. Aku ora ngerti. Tolong pencerahannya masnya.